Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab soal-soal ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak dosen. Tapi sebelumnya mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih menaungi kita dalam balutan iman, dan juga selawat kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Andus Haji Martunus Rahim MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal-soal ujian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah ilmu tasawuf diberikan soal sebanyak 5. Insya Allah akan dicoba menjawab. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu akhlak atau ilmu tasawuf dengan ruang lingkupnya, kegunaannya, dan ayat atau hadis yang menjadi dasarnya. Jawaban yaitu pengertian ilmu akhlak. Pertama kita bahas dulu apa itu yang disebut dengan ilmu akhlak, yaitu kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan khuluq karena ketika etika bagaikan khalaq atau karakter pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi pilihan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaan dinamakan al-qayyum. Dalam KBBI kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Kemudian Ustadz Al-Fairuz-Zabadi berkata, ketahuilah agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa yang memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas landasan akhlak mulia, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keahlian. Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan yaitu pertama, kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik. Kemudian jalan yang sesuai untuk menuju akhlak. Kemudian pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. Pengertian akhlak menurut istilah kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali, akhlak adalah daya, kekuatan, atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku perbuatan. Kemudian kita lanjutkan pengertian ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini berbanding sama atau malah dikatakan satu ilmu dengan ilmu akhlak, karena tasawuf dan akhlak memiliki persamaan dalam pewujudan dari ilmu tersebut. Jadi pengertian ilmu tasawuf secara lughawi atau secara bahasa yaitu terbagi beberapa pengertian, seperti
Tasawuf berasal dari kata ahlu suffah yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidupnya berdiam di serambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi orang tasawuf yang kelompok ini dia menghabiskan hari-harinya hanya untuk mengabdi kepada Allah dengan berdiam diri di serambi-serambi atau di sudut-sudut masjid. Hanya beribadah dan beribadah. Itulah sifat dari kelompok ini. Kemudian yang kedua, tasawuf berasal dari kata safa yang berartinya bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Maksudnya dia berusaha membuat dirinya itu bersih di hadapan Allah. Maksudnya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi sewaktu-waktu ketika Allah memanggil, dia tidak merasa ketakutan, merasa tidak penuh dosa, karena dia sudah berusaha untuk berperilaku yang sesuai dengan agama. Kemudian yang ketiga, tasawuf berasal dari kata saf, yang artinya orang-orang ketika sholat selalu berada di saf paling depan. Kemudian tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Suffah. Kemudian tasawuf berasal dari kata saufi yang berarti kebijaksanaan. Keenam, tasawuf berasal dari kata saufanah, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu dan banyak tumbuh di padang pasir di tanah Arab. Kita juga tidak mengerti kenapa dibandingkan dengan ini. Mudah-mudahan ini adalah perbandingan yang suci, perbandingan dengan buah ini, bahwasanya perbandingan dengan buah yang baik gitu. Kemudian yang ketujuh, tasawuf berasal dari kata syuf yang berarti bulu domba atau wol gitu. Itu pengertian ilmu tasawuf menurut Lughawi. Kalau pengertian tasawuf secara istilah, yaitu pengertian tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Konsep pendidikan tasawuf adalah barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kemudian berlanjut dengan ruang lingkup ilmu tasawuf. Ruang lingkup ilmu tasawuf adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya atau cara-cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Kemudian kegunaan ilmu tasawuf ada beberapa, di antaranya tasawuf dapat selalu mengingat manusia kepada kematian. Yang kedua, tasawuf bisa membersihkan diri dari pengaruh pengaruh materi. Jadi tasawuf bisa membersihkan diri dari pengaruh keduniawian yaitu. Yang ketiga, tasawuf dapat mempertinggi akhlak manusia. Yang keempat, tasawuf dapat menenangkan dan menenteramkan hati. Jadi di antara kegunaan-kegunaan tasawuf bisa kita ambil 4 di sini yang baru kita itu sebutkan. Yang pertama, mengingat akan kematian, kemudian membersihkan diri dari materi atau keduniawian, kemudian tasawuf mempertinggi akhlak manusia, kemudian tasawuf menenangkan atau menenteramkan hati. Kemudian tugas selanjutnya ayat yang menjadi dasar ilmu tasawuf, yaitu kalau kita merujuk ke Al-Quran bisa kita lihat surat Al-Maidah ayat 54. Ayat 54 yang artinya boleh kita bacakan
artinya saja, yaitu wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi itulah ayat pendukung. Kalau hadis pendukung, kita merujuk barang siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Demikian pertanyaan nomor 1. Demikian jawaban dari pertanyaan nomor 1. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Kemukakan contoh-contoh penerapan ajaran tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh-contoh penerapan ilmu tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita hanya merujuk kepada ibadah, ya, berzikir kepada Allah di sepertiga malam, yang mana ketika orang lain sedang tertidur nyenyak, kita menyempatkan waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir dan melaksanakan sholat tahajud. Itu salah satu contoh-contoh penerapan dari tasawuf, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian senang berbagi kepada orang lain atau berperilaku dermawan. Kemudian selalu berhadapan dan selalu ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun rezeki yang diberikan Allah, apapun keadaan yang diberikan Allah, kita ridho menerima. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari tasawuf itu sendiri. Kemudian tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dikarenakan dalam hatinya hanya memprioritaskan tujuan akhirat. Kita butuh kehidupan duniawi, tetapi tidak berlebih-lebihan dalam mencintai harta. Kita tidak menumpuk harta, kita tidak bermewah-mewah, kita tidak bermegah-megah dengan barang-barang. Itu adalah contoh dari penerapan dari tasawuf itu sendiri. Hidup bersahaja, sederhana, tercukupi, itu adalah contoh dari penerapan ilmu tasawuf. Dan kemudian menerima segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita ridho dengan kehidupan kita, kemudian kita juga ikhlas menjalankan apa yang disuruh Allah dan menghentikan apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian jawaban yang ketiga, rahasia atau motif dicantumkannya. Salat yang pertama setelah syahadat dalam rukun Islam. Kalau kita merujuk dalam pengertian salat itu sendiri, salat adalah tiang agama. Jadi salat adalah bukti konkret dari keislaman kita sesudah syahadat. Syahadat adalah sumpah kita masuk ke dalam Islam, tetapi salat adalah perwujudan ibadah yang wajib, yang tidak bisa kita tinggalkan baik dalam keadaan apapun. Jadi sebagai pengertiannya, kenapa apa itu rahasianya? Salat sebagai fundamental tadi, karena sandi-sandi agama. Jadi syahadat sebagai kesaksian, sedangkan salat tiang dari agama yang tidak boleh ditinggalkan, yang wajib dan yang wajib untuk dikerjakan sebanyak 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dengan rakaat yang juga sudah ditentukan. Kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat yang ada gitu. Sholat sunat rawatib, tahajud, sholat sunat tarawih, witir, sholat sunat
duha, masih banyak lagi yang sholat sunat yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian hadis yang mendukungnya yaitu bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Kemudian demikian jawaban yang ketiga. Kemudian jawaban yang keempat adalah rahasia pelarangan zina disertai dengan sanksi hukum yang berat, yaitu cambuk sebanyak 100 kali. Pertama, rahasianya yaitu karena larangan zina ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa balas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi penderaan ini harus disaksikan dan harus dilaksanakan di depan orang banyak untuk sebagai contoh supaya tidak ditiru. Kemudian melanggar norma dalam tatanan masyarakat. Jadi orang yang berzina itu melanggar norma ketatanan di dalam tatanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, menghilangkan nasab seseorang kalau anak terlahir dari zina. Jadi anak zina itu tidak mempunyai nasab dari bapaknya walaupun bapaknya itu diketahui. Kemudian menyakiti atau bikin malu keluarga, karena ini adalah aib yang paling besar gitu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang nomor 5. Kemukakanlah fadilah dan hikmah berakhlak mulia dan larangan berakhlak mazmumah. Adapun fadilah dan hikmah berakhlak mulia yaitu dalam pengertian secara luas kita memberikan beberapa poin, yaitu orang yang berakhlak mulia yaitu dekat majelisnya dengan Rasulullah. Dalam hadis bisa kita temukan bahwasanya orang-orang yang berakhlak mulia maka majelisnya akan berdampingan atau akan dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian orang yang mulia dan terbaik adalah orang yang baik akhlaknya. Kemudian dapat mencapai derajat orang-orang yang banyak melaksanakan sholat dan puasa. Jadi orang yang baik akhlaknya akan memelihara ibadahnya dan seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian contoh-contoh akhlak yang mulia yaitu bersifat sabar, benar, amanah, adil, kasih sayang, berani, kuat, menepati janji, dermawan, ikhlas, dan pemaaf. Ini adalah contoh-contoh dari orang yang berakhlak, sifat-sifat dari yang berakhlak mulia. Kemudian akhlak mazmumah adalah akhlak yang buruk, yaitu perangai atau tingkah laku pada tutur kata yang tercermin pada diri manusia cenderung melekat dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. Allah secara fitrah manusia adalah baik, namun dapat berubah menjadi akhlak yang buruk apabila manusia itu lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, dari lingkungan yang buruk, pendidikan yang tidak baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan akhlak yang buruk gitu. Adapun akhlak yang tidak baik itu seperti sifat dengki, iri hati, angkuh, sombong, ria, dusta, menghina dan mentertawakan dan merendahkan orang lain, dan sifat-sifat lainnya yang
tidak baik terhadap orang lain, sepertinya mencuri, korupsi, kemudian berzina juga termasuk dalam akhlak yang tidak baik. Kemudian durhaka kepada orang tua, dan akhlak yang paling tidak baik sekali yaitu tidak mempercayai akan adanya Allah, atau lebih detail lagi yaitu bersifat syirik terhadap Allah. Itu termasuk akhlak yang buruk. Demikianlah uraian dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen. Mudah-mudahan jawaban ini dapat memenuhi syarat untuk selesainya ujian akhir semester pada tahun ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Dr. Randus Haji Martunus Rahim MAG, yang telah memberikan arahan-arahan dan ilmu dalam ilmu tasawuf ini, dan mohon maaf segala kekurangan. Saya sudahi dengan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.